Karena itu kita masih mengharapkan penjelasan gitu ya. Sesungguhnya alasan pelarangan itu apa? Supaya tidak ada asumsi yang kemudian berkembang di tengah masyarakat. Sekarang ini banyak sekali yang tanya kepada kita, jadi sebetulnya alasan pelarangannya apa, kemudian punya asumsi yang masing-masing gitu ya. Saya khawatir ini justru malah membuat gaduh. Jadi kita harapkan supaya dari pihak Amerika Serikat, karena memang dari pihak KBRI kita di Washington sudah mengirimkan nota diplomatik, maka itu dijawab pula dengan jawaban diplomatik gitu ya. Memang dari kedutaan Amerika Serikat sudah meminta maaf, tapi alangkah eloknya kalau juga disertai penjelasan apa yang kemarin terjadi sehingga Panglima TNI yang akan berkunjung ke Amerika juga mewakili negara. Konferensinya juga konferensi yang terdiri dari banyak negara gitu ya. Beliau tidak dapat hadir atau tidak diizinkan terbang, itu alasannya sesungguhnya apa. Saya rasa kalau diberikan jawaban. Ya, kita lanjutkan. Nanti kita akan bicara soal sebetulnya hak Amerika juga, Amerika Serikat juga untuk kemudian tidak memberikan penjelasan, begitu ya. Intinya sudah tidak dilarang lagi kok dan sudah meminta maaf. Itu adalah menjadi rahasia internal pemerintahan Amerika Serikat mengenai apa karena keteledoran, kesengajaan, hanya shock terapi atau apa, itu merupakan hak. Tapi apa akan seberapa besar dampaknya? Tapi sebetulnya Pak Kiki, kan ini bukan kali pertama ya orang kita ditolak masuk ke Amerika Serikat, pejabat kita. Yang saya tahu ada 7 jenderal pada saat itu. Dan Pak Kiki tadi ungkapkan Bapak juga sempat ada semacam red notice untuk tidak masuk ke Amerika Serikat. Bisa dijelaskan Pak Kiki? Ya, tapi sebelumnya saya justru ingin mendesak DPR. Saya sarankan untuk ikut mendesak pemerintah Amerika mendukung Kementerian Luar Negeri kita agar secepatnya memberikan penjelasan. Betul, hak mereka untuk tidak memberikan penjelasan, tapi hak kita juga untuk mendesak gitu sebagai negara berdaulat gitu kan. Nah, menjawab tadi pertanyaan, betul, saya setelah peristiwa jajak pendapat yang kemudian karena pengumumannya dipercepat harusnya tanggal 7 jadi tanggal 4 September, kemudian terjadi kekacauan di Timor Leste pada saat itu. Ya. Justru untuk mengatasi kekacauan itu, TNI, pemerintah Indonesia Pak Habibie pada saat itu memutuskan berdirinya keadaan darurat militer di Timor Timur, dan saya ditunjuk sebagai panglima darurat militernya. Kemudian sesuai dengan direktif yang saya terima dari Panglima TNI, tugas saya adalah merestorasi situasi keadaan. Nah, dalam jangka waktu yang relatif singkat sebenarnya Komando Darurat Militer sudah bisa mengatasi keadaan itu. Tentu tidak sepenuhnya gitu kan, tapi sangat banyak yang bisa kita lakukan sehingga tidak terdengar lagi bunyi tembakan, tidak ada lagi pembakaran. Pembunuhan memang ada hanya satu, yaitu yang terjadi terhadap wartawan Inggris berkewarganegaraan Belanda, Sander Towns pada saat itu. Menurut Pak Kiki tidak ada pelanggaran HAM berat lah ya? Justru kita merestorasi. Nah, kemudian ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerima masuknya pasukan intervet, pasukan multinasional ke sana, saya mengusulkan kepada Pak Wiranto, Panglima TNI waktu itu, ini anggota TNI yang putra Timur-Timur harus segera dievakuasi. Korem harus segera dilikuidasi gitu kan. Nah, Pak Wiranto menyetujui dan kemudian dalam waktu 1 minggu kita evakuasi semua mereka lewat darat, laut, udara gitu kan. Ribuan itu polisi, tentara, pegawai negeri, termasuk milisi-milisi itu saya paksa itu dengan paksa untuk dievakuasi ke Timur Barat. Maka ketika intervet masuk ke sana, tidak satu butir pun letusan peluru terjadi. Nah, tapi dalam keadaan begitu, kemudian Serious Crime Unitnya PBB memasukkan saya ke dalam daftar yang dicekal ke Amerika, didukung oleh pemerintah Amerika. Dan didukung oleh pemerintah Amerika ya. Dan selain itu kan ada beberapa nama jenderal lagi, jenderal kita yang tidak masuk, tidak boleh diperbolehkan masuk, termasuk Pak Wiranto ya, yang hingga saat ini mungkin tidak diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat. Dan untuk nama-nama tersebut pemerintahan kita tidak melakukan apa-apa sejauh ini, Mas Bobi. Jadi itu, kita sama-sama menghormati kedaulatan negara masing-masing. Kalau misalkan mereka mempunyai alasan tertentu,
mereka melarang, ya kita juga tidak bisa memaksa. Tetapi kalau ini kan bukan masalah melarangnya. Kalau melarang ya udah kasih tahu aja melarang. Tapi ini kan detik-detik keberangkatan, di mana visanya sudah ada. Betul yang disampaikan tadi Pak Kiki, itinerary-nya sudah ada, undangannya sudah ada, visanya juga sudah ada. Dan yang paling aneh lagi itu tadi, kalau yang disampaikan tadi Wakil Dubes Amerika, dikatakan sudah boleh, visanya tidak dicabut loh. Jadi intinya kenapa? Kok cuma 1-2 hari itu aja dia ditolak? Nah ini kan menimbulkan spekulasi-spekulasi ya yang itu tadi. Itu tidak sehat juga untuk hubungan bilateral kita. Karena kan masih banyak hal-hal seperti ada Freeport, ada pemilihan F-16. Nanti orang makin mengkait-kaitkan dan akhirnya nanti bergeser isunya. Misalkan soal Freeport. Soal Freeport ini kan harusnya kita dudukan sebagai urusan komersial saja. Urusan bisnis to bisnis antara Indonesia dengan pihak perusahaan. Tetapi kalau seperti begini kan akhirnya jadi ujung-ujungnya bisa masalah nasionalisme, menjadi terbakar, menjadi anti. Nah ini yang kita tidak ingin disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ibaratnya penolakan ini yang sebenarnya sudah selesai, tapi karena tidak jelas digoreng-goreng lagi menjadi isu-isu nasionalisme yang saya rasa bisa berdampak negatif. Iya, selain isu yang berkembang, begitu spekulasi yang berkembang, selain masalah Freeport, pembelian F-16, begitu, adakah isu lain yang berkembang terkait misalnya kegiatan Pak Gatot, Jenderal Gatot beberapa bulan terakhir ini, begitu, yang bagaimana itu? Yaitu satu, mungkin saya mempersempit sedikit spekulasi. Kalau kita melihat rekam jejak US border ini yang memberikan larangan-larangan tersebut, seperti kan ada Yusuf Islam juga ada, mantan presiden Austria juga di ban visanya karena ada link ke ex-Nazi. Nah, kalau itu sudah ada kegiatannya bahwa ya mungkin mereka berdakwah atau mereka menyebarkan satu sebaran-sebaran yang tidak diinginkan pemerintah Amerika. Dan itu permanen ban-nya. Ban yang permanen. Nah kalau ini kan cuma tidak bisa berangkat dalam waktu 2 hari. Hari Sabtu nggak bisa, hari Minggu nggak bisa, Senin dinyatakan udah oke ini semua. Tapi acaranya udah selesai. Nah apakah cuman karena Pak Gatot salah ngasih undangan, harusnya nggak diundang, tapi ini karena ini yang belum clear. Akhirnya kan nanti ini bisa berkembang. Oh, yang datang ke sana 43 negara. Ini adalah yang kali kedua si Chief of Defense Amerika melakukan diskusi mengenai VEO tersebut. Nah, apa ini? Apakah karena memang dia tidak ingin Indonesia hadir saja? Nah, ini kan yang kita menjadi bukan konspirasi teori. Apakah karena ini ada revisi undang-undang teroris misalnya yang ada pelibatan negara bola liar begitu ya. Di antara kita, bukan antara bilateral kita. Kalau di bilateral ya ini sudah hampir selesai karena boleh ternyata visanya tidak di-revoke istilahnya. Jadi tapi kita ingin memastikan bahwa ya Amerika itu menghargai kita, dan bagaimana cara menghargainya, bagaimana gestur diplomatiknya, bukan dengan datang minum-minum terima kasih mohon maaf, tapi ya dia harus kirim juga dong surat dan dalam bentuk surat diplomatik yang formal dan menjelaskan kenapa. Oke, baiklah. Kita harus break lagi, kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.